Konsep keperawatan anak dengan penyakit kronis terminal. Kemampuan akhir yang diharapkan. Pendahuluan. Semua kasus penyakit kronis akan menyebabkan kondisi kronis. Penyakit kronik mengacu pada suatu gangguan kesehatan yang tidak bisa disembuhkan dengan tindakan bedah sederhana atau terapi medis jangka pendek. Prevalensi penyakit kronik pada anak dan remaja meningkat setiap tahunnya. Di AS, 1 dari 4 anak atau 15-18 juta anak usia 18 tahun hingga remaja mengalami penyakit kronik. Van Cleve et al. 2010. Penyakit kronik merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi fungsi keseharian penderitanya selama lebih dari 3 bulan dalam 1 tahun, yang menyebabkan hospitalisasi selama lebih dari 1 bulan dalam 1 tahun, atau pada saat diagnosis dibuat terjadi salah satu dari kondisi tersebut. Hockenberry Wilson, 2009. Kriteria kronis. 1. Memiliki durasi yang telah berlangsung, atau diperkirakan akan berlangsung, minimal 6 bulan. 2. Memiliki pola kekambuhan, atau penurunan status kesehatan. 3. Memiliki prognosis buruk. 4. Menghasilkan konsekuensi, atau gejala sisa yang berdampak pada kualitas hidup seseorang. O'Halloran dan kawan-kawan. 2004. Etiologi. Genetik. Antara lain adalah diabetes mellitus tipe 1, thalassemia, sindroma Down, fenilketonuria, sindroma fragil, dan sebagainya. Penyakit infeksi sekuele dari ensefalitis, polio, jantung rematik, HIV/AIDS, CMV, toksoplasma. Lingkungan, keracunan logam berat nutrisi, defisiensi nutrisi K, vitamin A, iodium. Cedera akibat kecelakaan, kekerasan delel. Banyak kondisi kesehatan kronis yang tidak diketahui sebabnya, misal kanker, autisme, ADHD, cacat bawaan genetik. Penyakit alergi juga sering menyebabkan kondisi kesehatan kronis seperti asma, eksema. Penyakit terminal. Suatu proses yang progresif menuju kematian berjalan melalui suatu tahapan proses penurunan fisik, psikososial dan spiritual bagi individu. Perhatian sepenuhnya terhadap pasien, keluarga dan teman-temannya ketika penyakit pasien tidak dapat disembuhkan dan kemungkinan hidup kecil. Penyakit terminal. Perawatan yang dilakukan untuk membantu meringankan dari penderitaan fisik sampai psikologis pada pasien yang tidak dapat disembuhkan atau dalam tahap terminal. Pemenuhan kebutuhan fisik, mental, emosi, sosial, spiritual dan kultural dengan pendekatan tim yang melibatkan konseling dan kenyamanan serta berpusat pada pasien dan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup pada keadaan sakit didefinisikan oleh adalah suatu keadaan tercukupinya keadaan fisik, mental dan sosial. Kriteria penyakit terminal. 1. Penyakit tidak dapat disembuhkan. 2. Mengarah pada kematian. 3. Diagnosa medis sudah jelas. 4. Tidak ada obat untuk menyembuhkan. Manifestasi klinik pada pasien terminal. 1. Fisika. A. Aktivitas dari gigi berkurang. B. Refleks mulai menghilang. C. Kulit kebiruan dan pucat. D. Denyut nadi tidak teratur dan lemah. E. Nafas berbunyi keras dan cepat. F. Penglihatan mulai kabur. G. Nyeri. H. Penurunan kesadaran. 2. Psikososial. A. Respon kehilangan rasa takut diungkapkan dengan ekspresi wajah. Cemas diungkapkan dengan cara menggerakkan otot rahang dan kemudian mengendor. Rasa sedih diungkapkan dengan mata setengah terbuka menangis. B. Hubungan dengan orang lain. Kecemasan timbul akibat ketakutan akan ketidakmampuan untuk berhubungan secara interpersonal serta akibat penolakan. Respon klien terhadap penyakit terminal. 1. Kehilangan kesehatan. Respon yang ditimbulkan dari kehilangan kesehatan dapat berupa klien merasa takut, cemas dan pandangan tidak realistik,
Aktivitas terbatas. 2. Kehilangan kemandirian. Respon yang ditimbulkan dari kehilangan kemandirian dapat ditunjukkan melalui berbagai perilaku, bersifat kekanak-kanakan, ketergantungan. 3. Kehilangan situasi. Klien merasa kehilangan situasi yang dinikmati sehari-hari bersama keluarga kelompoknya, kehilangan rasa nyaman. 4. Gangguan rasa nyaman muncul sebagai akibat gangguan fungsi tubuh seperti panas, nyeri. 5. Kehilangan fungsi fisik. 6. Kehilangan fungsi mental. Pertukan dampak yang dapat ditimbulkan dari kehilangan fungsi mental seperti klien mengalami kecemasan dan depresi, tidak dapat berkonsentrasi dan berpikir efisien sehingga klien tidak dapat berpikir secara rasional. Pengkajian. 7. Kehilangan konsep diri. Klien dengan penyakit kronik merasa dirinya berubah mencakup bentuk dan fungsi sehingga klien tidak dapat berpikir secara rasional. Body image, peran serta identitasnya. Hal ini dapat akan mempengaruhi idealis diri dan harga diri rendah. 8. Kehilangan peran dalam kelompok dan keluarga. Rentang respon terhadap penyakit terminal. 1. Respon adaptiva. A. Masih punya harapan. B. Berkeyakinan bisa sembuh. 2. Respon maladaptif. A. Keputusasaan. B. Pasrah. 3. Respon ketidakpastian. Respon antara adaptif dan maladaptif. Kebutuhan anak dengan penyakit terminal. Komunikasi. Dalam hal ini anak sangat perlu diajak untuk berkomunikasi atau berbicara dengan yang lain, terutama oleh kedua orang tua. Memberitahu kepada anak bahwa ia tidak sendiri dalam menghadapi penyakit tersebut. Berdiskusi dengan siblings, saudara kandung, agar saudara kandung mau ikut berpartisipasi dalam perawatan atau untuk merawat. Social support meningkatkan coping. Dampak penyakit kronik pada anak. Berdampak kepada anak dan keluarga. Fisik, gangguan pertumbuhan dan perkembangan tidak sesuai dengan umur anak. Psikologis, trauma terhadap proses hospitalisasi, malu akibat efek samping dari treatment yang dijalani. Sosial, responsibility dan respek emosional, cemas, perilaku agresif, hiperaktif, inattention. Bahasa dan kognitif, penurunan memori komunikasi skill, penurunan kemampuan komunikasi. Jika anak sekolah, lihat kehadiran dan absensi kehadiran anak. 2. Keluarga meningkatkan biaya pengobatan. Kekhawatiran dan ketakutan terhadap hasil pengobatan. Terganggunya rutinitas, fungsi dan peran harian keluarga. The average cost of a stay in a hospital for a child with cancer is $40,000 per stay. On average, pediatric hospitalizations for cancer cost almost 5 times as much as hospitalizations for other pediatric conditions. For 2015, the National Cancer Institute (NCI) budget was $4.93 billion. Sumber: National Cancer Institute. Coping terhadap penyakit kronis. 1. Anak. Anak mempunyai mekanisme coping yang adaptif dan maladaptif terhadap kondisi penyakit kronis. Ada 4 mekanisme coping adaptif pada anak, yaitu dukungan sosial, penyelesaian masalah, pengaturan emosi, pendekatan spiritual. Pengaturan emosi dilatih dengan metode relaksasi, distraksi, dan humor. Pendekatan spiritual, anak diajarkan untuk berdoa dan tetap mempertahankan keyakinan dan harapannya. 2. Saudara kandung. Saudara kandung dari saudara dengan penyakit kronik berdampak terhadap perkembangan emosi, psikologis, dan sosial anak. Kurang merasa mendapat perhatian dari orang tua, mempunyai tanggung jawab yang lebih besar misalnya terhadap pekerjaan rumah atau merawat saudara yang lebih muda. 3. Keluarga dan orang tua. Tugas keluarga lebih kompleks. Tanggung jawab dan perhatian menjadi lebih besar. Tugas untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus anak. Pembiayaan. Kekhawatiran akibat ketidakpastian terhadap masa depan. Kehilangan secara emosional. Reaksi terhadap stigma dalam masyarakat. Isolasi sosial. Kehilangan kesempatan dalam bermasyarakat secara normal. James Aswell, 2011. Respon orang tua terhadap penyakit kronis.
menolak, marah, anger, tawar-menawar, bergaining, depresi, depression, menerima, permasalahan pada anak dengan kondisi kronik, masalah perkembangan. Berbagai gejala dan metode pengobatan akan berdampak terhadap perkembangan anak. Masalah sekolah, performa selama sekolah dan kehadiran anak. Edukasi keluarga. Di rumah, berikan informasi kepada keluarga tentang kondisi kronik, penyelesaian, dan terapi. Berikan les pendidikan dan material kepada caregiver untuk pembelajaran skill yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang optimal. Edukasi kepada keluarga tentang normalitas perasaan seperti denial, anger, grief, dan sebagainya yang berhubungan dengan anak sakit kronis. Kaji dan diskusikan dengan sibling tentang kondisi anak dan kaji kebutuhan yang dibutuhkan. Identifikasi support system. Di sekolah, komunikasikan dengan personel sekolah tentang fungsi potensial anak dan modifikasi kebutuhan aktivitas anak. Komunikasikan dengan guru bahwa anak membutuhkan pendidikan di rumah dan di rumah sakit. Promosikan partisipasi anak di sekolah dan kegiatan sosial anak di luar lingkungan sekolah. Ajarkan guru tentang alat yang digunakan oleh anak. Asuhan keperawatan yang diperlukan pada anak yang mengalami penyakit terminal. Palliative care. Tujuan perawatan paliatif ini adalah guna untuk meningkatkan kualitas hidup anak dengan kematian minimal mendekati normal. Diupayakan dengan perawatan yang baik hingga pada akhirnya menuju pada kematian. Tujuan palliative care: menambah kualitas hidup anak pada kondisi terminal. Perawatan paliatif berfokus pada gejala rasa sakit, nyeri, dyspnea, dan kondisi kesendirian, di mana pada kasus ini mengurangi kepuasan atau kesenangan hidup anak. Mengontrol rasa nyeri dan gejala yang lain, masalah psikologi, sosial atau spiritualnya dari anak dalam kondisi terminal. Peran perawat dan dalam perawatan paliatif. 1. Dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan. 2. Menetapkan prioritas asuhan keperawatan, mengelola waktu secara efektif dan saran-saran untuk meningkatkan kualitas hidup. 3. Sebagai konselor bagi pasien, keluarga dan komunitas dalam menghadapi perubahan kesehatan, ketidakmampuan dan kematian. 4. Sebagai komunikator yang terapeutik dan pendengar yang baik dalam memberikan dukungan dan perhatian. 5. Membantu pasien tetap independen sesuai kemampuan mereka sehingga kenyamanan terpenuhi, serta meningkatkan mutu hidup.